Karena itu kesalahan saya teman-teman dalam mengkonsep bahan itu sendiri. Nah, jadi karena pertama mungkin karena saya terlalu ambisius gitu ya dalam mengkonsep bahannya, sehingga bahan itu menjadi gagal. Nah, itu saya jadikan pembelajaran untuk mengkonsep bahan ini sekarang. Nah, seandainya ini sudah sebesar ini, nah ini akan jaraknya akan terlihat pendek. Begitu juga untuk ruang kosongnya di sini itu akan semakin sempit ketika ini terusan batangnya ini membesar. Oke, sahabat BMC, kembali lagi bersama channel Dharma BMC. Nah, di sini sekarang saya akan memproses bahan kimeng, teman-teman, atau membagikan cara konsep bahan kimeng seperti itu. Nah, jadi kimengnya di sini ini akan bergaya informal, teman-teman. Nah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya, bukan pengalaman bukan pengalaman berhasil, tapi pengalaman gagal dulunya. Karena itu kesalahan saya teman-teman dalam mengkonsep bahan itu sendiri. Nah, jadi karena pertama mungkin karena saya terlalu ambisius gitu ya dalam mengkonsep bahannya, sehingga bahan itu menjadi gagal. Nah, itu saya jadikan pembelajaran untuk mengkonsep bahan ini sekarang. Nah, begitu juga sekaligus saya akan bagikan seperti apa yang seharusnya kita lakukan ketika bahan itu terlihat tinggi atau panjang seperti itu. Nah, itu yang saya akan bagikan. Nah, seperti halnya di sini teman-teman, bisa teman-teman lihat ya. Dan maaf ini teman-teman agak sedikit silau ya, tapi masih terlihat ini. Nah, jadi yang pertama saya bagikan di sini untuk batangnya ini teman-teman. Untuk batangnya ini karena saya konsep dari awal itu mau bergaya informal. Nah, dulunya ini lurus ke atas. Nah, ini batang yang ini tuh lurus ke atas. Kalau cabang ini masih seperti posisi yang semula ya. Nah, jadi karena kalau bahan yang bergaya informal itu kan identik dengan yang namanya batang terusannya itu agak setelah cabang pertama itu agak miring ya, agak miring, dan percabangannya itu tidak sejajar. Nah, untuk cabang keduanya itu di atas. Nah, di sini karena dulunya ini lurus, jadi saya siasati dengan cara melakukan cowakan di sini. Nah, itu yang saya sharingkan pertama ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kita bisa cek untuk bekasnya itu. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ya. Ini yang dulu saya sempat cowak gitu ya, sempat potong sebagian. Nah, saya lanjutkan dengan cara menekuk. Saya tekuk ke arah ke kanan ini. Untuk bahannya, untuk batangnya ini saya tekuk ke arah kanan. Nah, sehingga mendapatkan batang yang atau terusan batang yang miring seperti ini. Nah, itu yang saya bisa sharingkan untuk yang pertama ya. Nah, jadi untuk memberikan gerakan agak miring, karena nantinya ini akan digerakkan lagi balik ke arah kiri untuk terusan ke mahkota ini. Nah, seperti itu teman-teman. Dan maaf ini audionya agak sedikit terganggu, kebetulan saya ada di pinggir jalan, begitu juga ada masyarakat yang ada upacara ya, upacara adat di sini. Nah, yang penting kita bisa sama-sama jalan seperti itu ya. Jadi kita juga harus saling menghormati seperti itu. Nah, lanjut ke topik pembahasan di sini, teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, untuk bahannya ini cukup lumayan besar, teman-teman. Nah, untuk kesan bling-blingan ini atau karakternya ini sudah sering saya bagikan ya, bisa teman-teman cek di channel Dharma BMC. Nah, ini terlihat berkerak dan membling-bling seperti ini. Nah, oke. Kita lanjut ke topik pembahasan. Sebentar, ini saya menaruh kameranya dulu. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ya.
Nah, ini dulunya ada batang lurus ke atas. Nah, saya sudah potong. Nah, untuk potongannya cukup lebar teman-teman. Nah, seperti ini. Hanya saja di sini untuk kambiumnya sudah jalan ya, sudah mau menutup ini. Dan lambat laun asalkan pohon ini subur pasti akan menutup. Nah, oke, lanjut. Di sini teman-teman bisa lihat ya ini. Jadi ke cabang yang di atas ini terlihat sangat jauh sekali ya, sangat panjang maksudnya. Nah, kalau yang ini mungkin nanti akan kita potong di sini. Nah, kita cari terusan lagi. Nah, kalau untuk yang ini kan terlihat jauh sekali ya teman-teman. Banyak juga teman-teman saya menyarankan nggak usah pakai ini, tetapi justru saya akan memakai ini teman-teman. Nah, kenapa? Karena ini kan masih kecil. Ini masih kecil teman-teman. Nah, seandainya ini sudah sebesar ini, nah ini akan jaraknya akan terlihat pendek. Begitu juga untuk ruang kosongnya di sini itu akan semakin sempit ketika ini terusan batangnya ini membesar. Seperti itu. Nah, jadi perlu teman-teman juga pahami, karena semua itu proses itu berdasarkan pengalaman ya. Kita bisa berhasil berdasarkan pengalaman seperti itu. Nah, pengalamannya entah itu gagal, entah itu pohonnya rusak, jelek seperti itu. Nah, itulah pengalaman yang kita perlu dijadikan guru paling utama seperti itu teman-teman. Nah, pepatah mengatakan pengalaman itu adalah guru paling utama. Nah, oke, di sini ini terlihat masih kecil. Justru terlihat sangat panjang sekali ini. Nah, itu saya akan pakai. Nah, untuk cabang yang kedua di sini nanti mungkin saya akan lakukan dengan tempel susu seperti teknik sebelum-sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Nah, terus untuk cabang pertamanya ini masih sangat kecil ya dibandingkan dengan besar bonggolnya ini. Besar bonggolnya ini terlihat masih sangat kecil sekali. Nah, ini mungkin nanti sebesar terusannya ini mungkin baru saya akan potong. Nah, itu pun masih kita harus memproses penyuburan ini. Nah, oke, nanti setelah ini mencapai proporsi, nah kita potong di sini. Nah, sebelum kita melakukan pemotongan kita harus melakukan tempel susu lagi untuk dijadikan cabang kedua. Nah, kalaupun nanti mungkin ini bisa dijadikan pohon kedua atau dijadikan twin, itu pun juga boleh dan bagus, karena ini berada di dekat pangkal akar. Jadi syaratnya ini harus dibesarkan lagi. Nah, begitu juga terusannya ini masih mungkin masih 2 kali ini ya baru kita bisa melakukan pemotongan di terusan batang ini. Nah, ini untuk nanti jadi penerusnya ke alur mahkota. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk backnya itu mungkin kedepannya saya akan mencari dari sini ya. Begitu juga melakukan tempel susu, atau mungkin nanti akan tumbuh tunas baru. Nah, itu saya akan jadikan untuk kedalaman atau dimensinya atau backnya. Nah, oke teman-teman. Jadi saran saya, kalau teman-teman memproses bahan kimeng dan apapun bahannya itu, kalau bergaya informal, kalau teman-teman ada cabang-cabang seperti ini yang mungkin potensi kedepannya masih bisa dipakai, itu jangan dipotong dulu. Jangan buru-buru dipotong, karena memotong itu hanya hitungan detik. Nah, kita mau menumbuhkan itu sangat lama teman-teman, apalagi membesarkan. Nah, saya ulangi lagi, kalau memotong itu hanya hitungan detik seperti itu. Nah, kalau untuk perakaran sendiri di sini cukup lumayan keliling teman-teman. Nah, ini untuk di bagian belakang ya, karena ini tempatnya sangat susah saya untuk mengambil di bagian belakang. Jadi kebetulan potnya saya tidak bisa putar ya, karena ini berada di langsung menyentuh di tanah. Ini kemungkinan juga akarnya sudah turun juga ini. Nah, seperti ini keadaannya.
Nah, oke sahabat BMC, semoga bisa membantu ya atau bermanfaat dengan adanya video ini. Teman-teman bisa terinspirasi, khususnya teman-teman pemula ya. Nah, jadi semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.